teman-teman semua, kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata. Jadi sebelumnya kita udah membahas 46 huruf dasar katakana. Dari video kali ini kita masih akan membahas tentang huruf katakana teman-teman. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah huruf katakana tambahan dan juga aturan-aturan dalam penulisan dan penggunaan huruf katakana. Dan langsung aja kita simak video berikut ini. Jaiko! Oke, jadi yang pertama di sini ada teng-teng. Teng-teng. Jadi sama ya seperti yang ada di huruf hiragana. Teng-teng itu simbol seperti tanda petik 2 di sebelah kanan atas huruf hiragana. Jadi teng-teng ini fungsinya adalah merubah konsonan atau huruf mati dari huruf tersebut. Nah, di sini ada tabel teman-teman. Di tabel ini teman-teman perhatikan. Di sini untuk deret huruf K. Ada ka, ki, ku, ke, ko. Yang mana huruf ka, ki, ku, ke, ko ini kita beri teng-teng, kemudian bunyinya berubah menjadi ga, gi, gu, ge, go. Jadi konsonan K ini berubah menjadi G. Kemudian untuk deret yang kedua, di sini ada sha, shi, su, se, so. Sa, shi, su, se, so. Yang kalau kita beri teng-teng berubah menjadi za, ji, zu, ze, zo. Jadi untuk huruf shi, ini kalau diberi teng-teng dia berubah menjadi j, menjadi ji. Nah, jadi dengan kita beri teng-teng, konsonan S ini berubah menjadi Z. Nah, untuk deret yang keempat ada ta, ci, tsu, te, to, yang mana kalau kita beri teng-teng berubah menjadi da, ji, zu, de, do. Da, ji, zu, de, do. Jadi untuk deret T, konsonan T kalau diberi teng-teng dia berubah menjadi D, kecuali ci dan tsu. Ci dia berubah menjadi J, Ji, kemudian untuk Su dia berubah menjadi DZ, Zu, Zu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada deret H, Hahi, Fu, Heho. Yang mana kalau kita beri teng-teng, dia berubah menjadi Babi, Bu, Bebo. Jadi H berubah menjadi B. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Maru. Maru ini seperti bentuk bulat, lingkaran kecil, seperti simbol derajat seperti itu, yang ada di sebelah atas huruf katakana. Untuk penggunaan maru ini hanya bisa digunakan untuk deret H, yaitu hahi, fu, heho, yang mana konsonan H berubah menjadi P. Hahi, fu, heho, kalau diberi maru menjadi pa, pi, pu, pe, po. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah penambahan ya, yu, yo kecil setelah huruf katakana dengan akhiran i, seperti ki, ni, ri, dan lain sebagainya. Jadi setelah huruf katakana dengan vokal i ditambahkan ya, yu, yo kecil. Baik, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada huruf ki yang diberikan ya kecil. Bacanya bukan kia, tetapi kya. Bukan kia, tetapi kya. Kemudian ki bertemu dengan yu kecil. Bukan kiyu, tapi kyu. Kya, kyu, kyo. Begitu juga yang di bawahnya, di sini ada ni. Nya, nyu, nyo. Lalu contoh yang terakhir di sini ada pi. Menjadi pia, piu, pio. Nah, kemudian berikutnya di sini ada double konsonan atau penekanan huruf mati, huruf konsonan untuk huruf katakana yang ada setelahnya. Jadi di sini kita menambahkan huruf su. Su kecil, bukan besar ya. Su kecil di antara dua katakana. Contohnya, nah, di sini ada 3 contoh kosakata, teman-teman. Contoh kosakata yang pertama ada huruf hi, kemudian ada tsu kecil, kemudian ada to. Kita bacanya bukan hitsu to, tetapi hit to. Hit to.
Jadi menekankan huruf konsonan yang ada di depannya. Hito. Seperti itu. Contoh yang kedua, ada huruf to dan tu. To, tsu, pu. Jadi kita bacanya bukan to, tsu, pu, tapi tepu. Tepu. Kemudian yang terakhir di sini ada huruf po, ke, kemudian tsu kecil, kemudian to. Kita baca bukan poke tsu to, tapi poket to. Poket to. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada cara baca panjang. Kalau di dalam huruf hiragana, itu kita menggunakan huruf U. Jadi, setiap huruf dengan vokal O bertemu dengan U, misalnya sumo. Itu kita baca panjang. Tetapi kalau dalam huruf katakana, panjang itu kita simbolkan seperti garis seperti ini. Ya, seperti garis ini. Jadi kita baca panjang bukan dengan U, tapi dengan simbol garis panjang, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama ada sakka. Sakka, yang artinya sepak bola. Sakka. Nah, contoh yang kedua, di sini ada bareboru. Bareboru, yang artinya bola voli, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada kata bureya. Bureya, yang artinya adalah player atau pemain, seperti itu. Lalu teman-teman, yang berbeda antara huruf hiragana dan katakana adalah untuk huruf katakana di sini ada huruf katakana tambahan. Jadi ini, nah di sini ada tabel list untuk huruf-huruf katakana tambahan. Teman-teman bisa pause kemudian screenshot untuk menghafalkannya. Kenapa sih kok ada huruf katakana tambahan sedangkan di hiragana saja tidak ada? Jadi alasannya adalah karena fungsi dari huruf katakana itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman ingat, fungsi yang kedua dari huruf katakana adalah digunakan untuk menyebutkan nama orang asing. Nah, teman-teman tahu, dari penyebutan nama orang asing, nama dalam bahasa lain dengan bahasa Jepang itu berbeda. Terkadang ada nama-nama yang mana hurufnya ini tidak ada di Jepang. Contohnya seperti huruf V, huruf W, huruf F, selain Fu ya, dan lain sebagainya, yang mana di Jepang ini tidak ada. Maka dari itu di sini ada huruf katakana tambahan. Contohnya, untuk deret yang pertama, di sini ada huruf U yang diberi teng-teng, kemudian diikuti huruf katakana A, I, U kecil. Ini kita baca V, wa, wa, seperti itu. Selanjutnya, wi, wu, we, wo, seperti itu. Nah, untuk deret yang kedua, di sini ada tsu, kemudian diikuti dengan A, I, U, E, O, berukuran kecil, menjadi sa, sa, shi, se, so. Kenapa di sini tidak ada tsu? Karena tsu ada hurufnya sendiri di katakana. Nah, kemudian untuk deret yang ketiga, di sini ada fu yang diikuti dengan A, I, U, E, O kecil, yang mana dia menjadi huruf F untuk menyebutkan nama orang asing yang berawalan F. Fa, fi, fu, fe, fo. Nah, untuk huruf fu, karena di Jepang sudah punya hurufnya sendiri, jadi tidak ada di dalam katakana tambahan ya teman-teman. Nah, kemudian begitu juga untuk huruf W. Di sini dia menggunakan huruf U, kemudian diikuti dengan I dan E kecil. Wi, we. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri ada ti, tu, di, du, ye, she, je, che, tiu. Nah, buat teman-teman yang ingin menghafalkan tinggal screenshot saja tabel ini, seperti itu. Nah, untuk contohnya, di sini ada contoh nama orang asing, teman-teman. Yang pertama di sini ada nama John. John. Nah, kita menuliskannya dengan katakana adalah J, yo kecil, dan N. John. John. Seperti itu. Nah, untuk nama Jessica misalnya, Jessica. Kita menuliskannya dengan huruf J, J, kemudian ada E kecil, J, kemudian Shika, Jessica, seperti itu. Nah, kemudian untuk nama Vira, misalnya Vira, nama Indonesia ya teman-teman, Vira.
Nah, Vira, ini kita gunakan huruf fu, kemudian i kecil. Vi, vi, seperti itu. Vi, kemudian ra. Vira, Vira. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menyimak sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman untuk klik like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!